Prakarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian serat alam dan jenis karakteristik bahan serat. Terima kasih untuk kalian yang telah mengerjakan tugas mengobservasi bahan serat. Untuk yang belum mengerjakan, tunggu untuk menyerahkan tugasnya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan bahan serat. Yuk! Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Proses pengolahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam pembuatannya. Ya, yang pertama ada pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua ada penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulungan benang. Yang ketiga ada pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan warna untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Dan keempat ada penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik-teknik dasar dalam keterampilan kerajinan tekstil yang dapat digunakan untuk memproduksi kerajinan ikat celup, makrem, dan tapestry sebagai berikut. Menenun merupakan teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestry. Menenun menggunakan alat snap frame atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenun dan pakan. Ini adalah contoh gambar dari menenun menggunakan kerajinan tapestri. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat celup diperlukan teknik menjahit untuk merintangkan warna. Berikut adalah gambar dari mesin jahit. Ini menggunakan manual atau dengan tangan. Selanjutnya yang ketiga ada mengikat. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan lainnya menggunakan alat mengikat atau membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Ini adalah contoh gambar dari mengikat kain untuk produk tie-dye dan kemudian ada mengikat tali untuk produk makrame. Kelima, ada produk dan proses kerajinan bahan serat. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Dalam pembuatan produk kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas, maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah sebagai berikut.
Pertama, ada kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir desain ada pegangannya. Tiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Kelima, keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Nah, berikutnya adalah tugas kalian. Tugas ketiga, tolong disimak baik-baik. Tolong kerjakan di buku tulis, setelah itu difoto dan jangan lupa kirim ke Google Classroom. Selamat mengerjakan.